Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat, para sahabat pecinta Masri, para sahabat-sahabat Giomania, yang mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam berkah barokah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jika sahabat yang sekarang ini belum mendapatkan keturunan, insya Allah Allah berikan keturunan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang memiliki permasalahan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan mudah-mudahan jika sahabat-sahabat yang sampai sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan, yang rezekinya masih seret, yang rezekinya masih macet gitu, mudah-mudahan dengan kita bersolawat dan sama-sama kita mendoakan, mudah-mudahan Allah melancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat, tadi saya baru dapat informasi dari Gio mengenai CCTV video yang beredar dan viral sekarang ini tentang pencurian yang ada di Ponpes Gus Idris antara Udin ataupun Karangkobar. Di titik permasalahan ini kemarin si Udin itu bilangnya bahwasannya yang mengambil itu si Karangkobar karena posisi uang itu ada di lacinya si Karangkobar. Lalu si Ryan itu menunjang atau numbuk itu si Karangkobar, sahabat-sahabat. Tapi tadi ketika CCTV sudah diperbaiki dari pihak Gus Idris gitu, dan saya dapat informasi dari Gus juga, bahkan saya melihat video itu, bahwasannya terlihat jelas sahabat-sahabat ya, yang meletakkan uang tadi itu adalah si Udinnya sendiri, itu sahabat. Dan situ saya lihat si Ryan itu main fisik juga, dia mukul si Udin. Cuman ya gimana lagi ya, padahal si Ryan itu tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang untuk main fisik, sahabat-sahabat, karena wewenang seperti itu sudah menjadi tanggung jawab sebenarnya itu pimpinan yang ada di Ponpes ini, sahabat-sahabat. Tapi ini nanti rencana Gusnya dan juga saya dan juga Ustadz Fajar ya, kami ingin mencari keberadaannya si Mas Karangkobar atau Syekh Karangkobar. Jadi akan kami panggil supaya beliau itu mau datang ke pondok pesantren ini gitu. Intinya di video itu terlihat jelas, terekam jelas gitu ya, bahwasannya yang meletakkan uang tadi adalah si Udin, sahabat-sahabat. Itu terlihat jelas banget. Nih, kira-kira menurut pendapat sahabat-sahabat semua, saya juga kasihan dengan Syekh Karangkobar gitu ya, karena dia itu sempat diusir sama si Ryan gitu. Jadi menurut pendapat sahabat-sahabat semua, para subscriber, pecinta Gio, pecinta Masri, yang dimana pun kalian berada, yang lagi nonton ini, kira-kira hal hukuman yang pantas diberikan kepada si Udin itu seperti apa? Karena sudah terlihat jelas itu ya, di CCTV itu tadi, si Udin lah yang meletak uang tadi di lacinya Karangkobar, sahabat-sahabat. Coba sahabat komen kira-kira yang cocok itu seperti apa? Hukuman apakah yang harus diberikan sama si Udin gitu? Apakah harus dikeluarkan dari pondok? Tapi kalau misalkan dikeluarkan dari pondok, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi belum tahu lah, tergantung Gusnya gimana. Karena kan yang saya tahu itu si Udin itu adalah termasuk kepercayaannya Gus. Lalu beliau ini santri paling lama, ya santri paling lama yang mondok di Ponpesnya Gurus itu, sahabat-sahabat. Ya, menurut sahabat lah gimana ya pendapat sahabat-sahabat ya. Jadi nanti insya Allah nanti saya kasih masukan ini kepada Gusnya langsung, Gus Idris, karena ini kan termasuk nih fitnah gitu, sahabat-sahabat ya, karena si Udin itu dengan jelas meletakkan uang tadi itu di kantongnya, di lemarnya Syekh Karangkobar tuh, sahabat-sahabat, bahkan sampai berujung kekerasan. Si Karangkobar sempat juga diusir, tapi saya tidak tahu apakah memang diletak ataukah memang gimana ya,
lupa ngeletak ataukah memang ada niat buruk dengan Syekh Karangkobar. Wallahu a'lam. Cuman yang jelas intinya dari setiap iming-imang dan cerita yang saya lihat, dan yang saya dengar dan saya lihat, ya setelah saya terjun di lapangan, kayaknya ini memang ada niat buruk dari si Udin kepada Syekh Karangkobar. Itu menurut pandangan saya, sahabat-sahabat. Intinya nanti kita lihat lagi, kita cek lagi ya. Saya nanti mau rapat juga nanti sama Gusnya, kira-kira hal yang pantas untuk si Udin itu seperti apa. Cuman intinya sebelum menghukum si Udin juga, mungkin ini harus Syekh Karangkobar ada di sini supaya si Udin itu bisa minta maaf ke Syekh Karangkobar gitu, sahabat-sahabat. Karena tinggal kita tunggu aja kabar dari Gusnya, kira-kira jam berapa atau kapan gitu ya Syekh Karangkobar itu akan diajak kembali ke pondok. Tapi untuk lokasi tadi saya udah konfirmasi ke Ustadz Fajar. Ustadz Fajar kan lagi mencari keberadaan si Syekh Karangkobar, namun belum tahu di mana titik lokasi pastinya di mana. Tapi nanti kita akan coba kabari lagi Syekh Fajarnya, Ustadz Fajar, Syekh Fajar. Jadi kita akan coba tanya lagi Ustadz Fajarnya, kira-kira sudah ketemu belum. Ini rencana saya juga mau keluar nanti ingin menyusul Ustadz Fajar. Ya tadi sudah di Sherlock juga sama Ustadz Fajarnya. Saya tinggal inilah naik motor lah kan. Ya mudah-mudahan aja nanti waktu saya jalan ada jaringan, sahabat-sahabat ya. Ini kadang saya takutnya nih di daerah sini kan daerah pegunungan ya. Saya sih nggak ada jaringan, sahabat-sahabat, karena saya di pondoknya Gusnya aja itu susah jaringan HP susah ya. Makanya di sini saya pakai wifi, itu dikasih kata sandinya sama Gusnya langsung, sahabat-sahabat. Jadi bisa itu untuk buka YouTube, untuk ngupload, untuk live streaming YouTube itu bisa. Untuk nelpon, untuk video call dari WA itu bisa. Tapi kalau misalkan nanti saya sesuai Sherlock itu saya nggak tahu ya. Karena ini saya tunggu-tunggu Sherlock masih belum dikirim sama Ustadz Fajarnya. Ya, sahabat-sahabat doakan mudah-mudahan nanti di lokasi tersebut jaringannya itu banyak ya. Jadi nanti saya nggak nyasar. Yang saya takutkan saya nyasar. Maklum sahabat, saya untuk di Jawa ini saya pertama kali, sahabat-sahabat. Beneran, saya pertama kali menginjak di tanah Jawa. Itu pertama kali saya berada di tanah Jawa. Makanya ya intinya selagi kita baik sama orang yang mudah-mudahan di jalan itu aman. Mana mungkin kalau misalkan kita baik, orang akan balas dengan kejahatan. Nah, karena berpegang teguh, ketika kita menanam padi, maka hasilnya padi juga yang kita dapatkan. Gitu. Terus sahabat-sahabat. Ya Gus. Itu Gusnya tadi mungkin memanggil itu ngasih tahu hasil CCTV yang tadi gitu, sahabat-sahabat. Ini ya tadi Gus manggil, itu mungkin mau ada rapat lagi, yang mana nantinya saya nunggu kabar dari Ustadz Fajar. Kami ingin memanggil Syekh Karangkobar supaya mau dibujuk kembali lagi ke pondok. Karena saya yakin Syekh Kobar ini memiliki jiwa yang benar-benar, rasa yang benar-benar bertobat karena lillahi ta'ala. Ya, jadi biar dipertemukan dengan si Udin, dan si Udin tuh mudah-mudahan mau meminta maaf dan mengaku bersalah. Tuh. Tapi ini saya rasa Udin juga ketakutan sama Syekh Karangkobar, karena kan Syekh Karangkobar ini kalau masalah keilmuan itu orang yang luar biasa keilmuannya, sahabat-sahabat. Tapi tadi saya juga ngobrol sama Udin, Din, udah kamu nggak usah takut, nggak usah panik gitu kan. Nanti kita lihat aja Syekhnya, minta maaf aja sama Syekhnya. Saya yakin Syekh Kobar nggak akan main fisik ke kamu tuh. Walaupun Syekh Karangkobar sempat terkena tunjangan dari si Ryan, tapi saya yakin Syekh Karangkobar ini orangnya legowo, itu saya yakin. Karena niat dia bertobat itu karena lillahi ta'ala, perjuangan dia itu untuk membantu Gus Idris itu lillahi ta'ala. Jadi saya yakin dia itu tidak mau melukai santrinya Gus Idris, karena dia sudah menganggap Gus Idris nih sebagai gurunya si Syekh Karangkobar gitu, sahabat-sahabat. Makanya saya selalu membujuk, udah Din, kamu ngomong aja Din gitu. Kamu mengakui kesalahan kamu Din, minta maaf sama Syekh Karangkobar. Tapi dia ketakutan, sahabat-sahabat. Wah, peleng kapok Din. Padahal saya selalu bilang, Din, kamu tidak usah takut. Laki-laki yang memiliki jiwa kesatria itu adalah ketika dia mau mengakui kesalahannya, itu baru laki-laki sejati. Benar nggak, sahabat? Laki-laki sejati adalah ketika dia mau mengakui kesalahannya. Jadi laki-laki sejati itu tidak mesti dia yang jago berantem, tidak mesti dia yang sakti.
itu belum, menurut saya belum termasuk kategori laki-laki sejati. Tapi laki-laki sejati ialah ketika dia berani dan mau mengakui kesalahannya dia sendiri tanpa menutup-nutupinya. Gitu. Intinya laki-laki yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu laki-laki. Karena laki-laki itu yang dipegang itu omongannya, tanggung jawabnya, dan janjinya. Itu menurut persepsi saya, sahabat-sahabat. Menurut sahabat-sahabat gimana? Kan nggak logika kan? Kalau misalkan Syekh Karangkobar itu mau menghajar si Udin karena dia mengakui kesalahannya. Logika nggak kira-kira, sahabat-sahabat? Logika nggak kira-kira? Enggak kan? Memang benar, itu nggak logika. Kalau misalkan Syekh Karangkobar itu mau menyerang si Udin. Ini saya sudah berusaha untuk, Yudin, minta maaf aja Din sama Syekh Karangkobar. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, sahabat-sahabat. Udah gitu aja sahabat, nih saya akhiri dulu karena saya ingin menemui Gusnya, mungkin ada rapat ya yang harus dijalankan ini. Ya, ada misi dari Gusnya untuk menjemput Syekh Karangkobar. Tapi oh ya, tadi di awal belum selawatan, nih kita tutup dengan selawatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yawmaz ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari ayuna, hada damalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari ayuna, hada damalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawati, tinggalkan maksiatnya, jalali salat karo sadaqah. Salam love, salam sayangku, salam persaudaraan sedunia untuk sahabat-sahabat Giumania.